Halo Sobat Lensa, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Wahyu. Di sini saya akan membacakan Daily Bulletin pada hari Jumat 22 November 2024. Oke, sekaligus di sini juga saya akan menyampaikan informasi mingguan ya tentang gold dan dolar yang mungkin selama 1 minggu ini gold mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, seperti yang mungkin Sobat Lensa juga rasakan ya, yang bertrading di gold nih. Oke, di sini saya akan mulai membaca daily bulletin dulu ya. Oke, daily bulletin Jumat 22 November 2024. Oh iya teman-teman Sobat Lensa yang belum tahu daily bulletin itu apa. Jadi daily bulletin adalah berisi informasi tentang market atau tentang kejadian-kejadian yang terjadi di market ya, dan dilengkapi juga dengan referensi analisa ya dari berbagai pair nih, dan sudah diukur risk money manajemennya. Oke. Jadi daily bulletin ini sangat penting untuk dirangkum ya. Untuk teman-teman yang mau dapat daily bulletin ini bisa langsung join di grup WA Lensa Trading atau join di channel Lensa Trading. Untuk link joinnya ada di deskripsi channel Lensa Trading ya. Jadi langsung klik aja untuk join. Oke, di sini ada market summary. Saham berjangka AS merosot karena kerugian Alphabet mengguncang sektor teknologi, dan kegelisahan suku bunga terus berlanjut. Futures indeks saham AS melemah pada Kamis malam dipicu tekanan di sektor teknologi. Saham Alphabet turun setelah DOJ menuntut penjualan Chrome dan Android untuk mengurangi monopoli. Nvidia juga tertekan meskipun laba kuat karena proyeksi pendapatan kuartal berikutnya lebih rendah dari ekspektasi. Oke, jadi ini berita tentang saham ya. Saham berjangka AS ya. Oke, kita baca yang berikutnya. Di sini ada CPI Jepang naik lebih dari perkiraan pada bulan Oktober. Inflasi inti di atas target BOJ. Inflasi CPI Jepang tumbuh lebih tinggi dari ekspektasi pada Oktober, dengan core CPI naik 2,3% year of year, melampaui target 2% Bank of Japan atau BOJ ya. Meskipun headline CPI turun ke 2,3% dari 2,5%, inflasi inti yang mengabaikan energi dan makanan segar meningkat, mencerminkan tekanan inflasi yang tetap tinggi. Oke. Demikianlah berita mengenai CPI dan inflasi Jepang ya. Oke, ini kita sudah ada di berita tentang emas nih, tentang gold nih. Harga emas menentang penguatan dolar AS dan melonjaknya permintaan safe haven. Harga emas naik untuk sesi keempat berturut-turut pada Kamis, didukung oleh meningkatnya permintaan aset aman akibat ketegangan Rusia-Ukraina. Spot gold tercatat naik 0,7% ke 2.670,06 per ons. Sementara kontrak futures Desember naik 0,8% ke 2.671,90. Eskalasi konflik ini dipicu oleh keputusan AS yang mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh, yang memicu respon agresif dari Rusia, termasuk penurunan ambang batas penggunaan nuklir. Meskipun harga emas berhasil pulih dari penurunan 2 minggu sebelumnya, penguatannya dibatasi oleh kenaikan dolar AS dan imbal hasil treasury yang didorong oleh ekspektasi kenaikan suku bunga jangka panjang setelah kemenangan Donald Trump di pemilu 2024. Peluang pemotongan suku bunga The Fed pada Desember juga menurun.
dengan probabilitas turun menjadi 57,3% dari 85,7% pekan lalu. Di sisi lain, logam lain menunjukkan pergerakan beragam, dengan platinum naik 0,3% ke $968,65 per ounce, silver turun 0,4% ke $30,87 per ounce, dan tembaga turun 0,6% di LME menjadi $9.034 per ton. Oke teman-teman, itu adalah informasi mengenai harga emas ya, harga gold ya. Kita beralih ke minyak mentah nih. Kenaikan harga minyak WTI atau WTI terkendali oleh pemulihan permintaan dan pemotongan pasokan. Pada 22 November 2024, harga minyak WTI diperdagangkan sekitar $70,03 per barel, mencatatkan kenaikan sebesar 1,65% dibandingkan dengan hari sebelumnya dan kenaikan 4,57% dalam seminggu terakhir. Tren kenaikan ini didorong oleh optimisme pemulihan permintaan dan pemotongan pasokan yang dilakukan oleh produsen minyak utama. Namun, pasar masih menghadapi tekanan turun akibat ketidakpastian tentang pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan persediaan minyak mentah AS yang meningkat sebesar 2,1 juta barel minggu lalu, melebihi ekspektasi yang hanya 1,5 juta barel. Oke, Sobat Lensa, demikianlah market summary, info-info yang sangat mungkin akurat ya, yang kita rasakan seminggu ini dirangkum di market summary ini. Kita next. Oke, di sini ada trading idea ya. Ini adalah referensi untuk analisa. Di sini contoh dari pair Euro USD ya. Oke. Untuk analisa ini dilengkapi dengan support resisten. Di sini contoh resistennya ada di 1.055 dan supportnya di 1.0450. Untuk trennya di sini turun ya. Penembusan di bawah 1.0450 akan memicu penurunan menuju 1.0430. Oke, di sini untuk rekomendasi posisi short di bawah 1.0510 dengan target di 1.0450 dan perpanjangan di 1.0430. Nah, itu adalah untuk analisa dari pair Euro USD. Kita scroll lagi ke bawah, di sini ada GBP USD. Di sini untuk trennya turun ya. Di sini juga lengkap dengan support resisten. Ada USD JPY. Untuk USD JPY ini mayor daily trendnya ini naik ya. Oke, di sini ada USD CHF. Lengkap juga dengan support resisten. Rekomendasinya di sini untuk mayor trendnya di sini naik. Ada AUD USD, USD CAD. Pastinya juga ada gold ya. Oke, untuk gold di sini nilai resistennya di 2.700 dan supportnya di 2.660. RSI bersifat bullish dan memerlukan kenaikan lebih lanjut. Untuk mayor trendnya di sini turun ya. Untuk pair gold, di sini rekomendasi posisi beli di atas 2.660.00 dengan target diperpanjang 2.681.00 dan 2.690.00. Bisa Sobat Lensa lihat ya di sini analisanya. Oke, kita scroll lagi, di sini ada crude oil juga lengkap ya untuk analisanya, berbagai pair. Untuk crude oil ini daily trendnya turun ya. Oke, kita next ke bawah, di sini ada daily range dan pivot point. Jadi daily pivot atau daily range ini adalah
nilai rata-rata dari pergerakan di hari sebelumnya ya. Di sini juga lengkap dengan berbagai pair di sini. Contoh ada pair AUD-CAD di sini opennya 0.90899, high-nya ada di 0.91042, low-nya ada di 0.9 0.90899. Untuk pivotnya di sini 0.9099. Jadi R1, R2, R3 ini adalah resisten ya. Resistennya di sini resisten satunya 0.91085. Dan di sini support satunya di 0.9042. Oke. Di sini sangat lengkap ya. Dari berbagai pair. Pastinya juga ada gold ya atau SAU/USD. Nah. Jadi ya teman-teman, untuk daily pivot ini sangat bagus digunakan untuk sobat lensa yang bertrading menggunakan analisa supply demand atau support resisten ya. Tidak perlu menganalisa lagi karena di sini sudah ditentukan dengan arah atau area support dan resistennya. Jadi tinggal diterapkan aja ya untuk teman-teman. Oke, kita naik lagi. Oke, sobat lensa, kita sekarang berada di economic calendar. Jadi economic calendar adalah news ya yang akan rilis di hari ini. Oke. Di sini saya akan jelaskan untuk newsnya. Di sini time adalah waktu rilis newsnya. Di sini ada bendera dari negara Jerman ini ya. Berarti ini news dari negara Jerman dan mata uangnya euro. Dan pergerakannya di sini ditandai dengan 3 bintang, yang artinya news ini high impact ya. Di sini ada event, itu newsnya Jerman GDP. Di sini aktualnya belum ada ya karena aktualnya akan muncul ketika rilis news. Untuk forecast sementaranya di sini 0,2% dan previousnya 0,2%. Jadi untuk forecastnya di sini masih tetap ya. Oke, pada hari yang sama di hari ini ya, hari Jumat 22 November 2024 pada pukul 21.45 ada di negara Amerika Serikat dan mata uangnya USD. Untuk newsnya pergerakannya high impact karena ditandai dengan 3 bintang dan eventnya S&P Global US Manufacturing PMI bulan November. Untuk ini sebelumnya previewsnya 48,5% ya. Oke, pada jam yang sama, untuk negara yang sama dan mata uang yang sama, pergerakannya juga masih high impact. Ada S&P Global Service PMI November. Untuk previewsnya sebelumnya di sini 55,0. Oke. Jerman GDP kuartal 3. Data GDP Jerman untuk kuartal ketiga menunjukkan forecast sebesar 0,2% yang sama dengan data previous pada 0,2%. Hal ini mengindikasikan ekspektasi bahwa ekonomi Jerman tetap stabil tanpa perubahan signifikan dari kuartal sebelumnya. Jika hasil aktual nanti dirilis sesuai dengan forecast, ini kemungkinan besar akan memberikan dampak netral terhadap mata uang euro. S&P Global US Manufacturing PMI November. Forecast untuk data ini adalah 48,5%, lebih rendah dari ambang batas ekspektasi 50. Angka ini mencerminkan ekspektasi adanya kontraksi dalam aktivitas sektor manufaktur di Amerika Serikat. Data sebelumnya berada di bawah angka ekspansi, menunjukkan sektor manufaktur masih menghadapi tantangan. Jika hasil ini dirilis lebih rendah dari forecast, USD dapat mengalami tekanan. S&P Global US Service PMI November. Data ini memiliki forecast di level 55.0 yang menandakan ekspansi di sektor jasa. Angka ini cukup solid dibandingkan dengan ambang batas 50 dan mencerminkan optimisme terhadap performa sektor jasa AS. Data sebelumnya juga berada di level 55.0, yaitu menunjukkan pertumbuhan stabil di sektor ini. Jika hasil aktual nanti melebihi forecast, USD bisa mendapatkan dorongan positif.
Oke, Sobat Lensa, demikianlah Daily Bulletin beserta rangkuman-rangkuman informasi dan analisa-analisa juga ada info-info news yang saya sampaikan. Di sini Daily Bulletin sangat lengkap ya. Jadi untuk Sobat Lensa yang mau mendapatkan Daily Bulletin ini setiap hari bisa langsung join di grup WA Lensa Trading atau channel Lensa Trading. Untuk link joinnya ada di deskripsi ya, jadi langsung diklik aja dan otomatis akan masuk grup dan channelnya di Lensa Trading. Dan Sobat Lensa akan mendapatkan Daily Bulletin ini setiap hari, karena admin setiap pagi akan meng-share Daily Bulletin ini di grup. Oke Sobat Lensa, karena Daily Bulletinnya sudah selesai, informasi yang saya sampaikan juga sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk Sobat Lensa. Tidak lupa juga ini hanya sebatas referensi saja ya, bukan untuk rekomendasi untuk entry posisi Sobat Lensa. Dan untuk entry posisi sendiri bisa disesuaikan dengan analisa dan teknikal masing-masing. Tidak lupa dengan manajemen masing-masing ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Jangan lupa follow channel, subscribe channel Lensa Trading, dan sampai jumpa.